Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Perkenalkan, nama saya Ido Febriani Kawiba. Saya founder Ziyadah Consulting. Ziyadah Consulting ini perusahaan konsultan bisnis dan manajemen yang mempunyai visi menjadi perusahaan konsultan dan manajemen profesional yang mengedepankan syariat dan tauhid serta tawakal. Misi kami untuk membantu para pengusaha muslim agar bisnisnya tumbuh, kokoh, mudah dikelola, mempunyai tim yang handal, yang sehingga membuat bisnisnya menjadi berkah karena tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya dan bisa bermanfaat lebih luas, lebih besar, dan lebih baik. Di video kali ini izinkan saya berbagi tetap mengenai pembahasan 7 hal yang menurut saya perlu atau harus diperhatikan pada saat kita akan bersyirkah, baik itu untuk pendirian perusahaan baru atau bersyirkah pada saat salah satu pihak syirkahnya sudah mempunyai atau menjalankan bisnisnya atau perusahaannya sudah jalan. Ketujuh hal itu sudah kita bahas sampai di poin ketiga. Hari ini kita akan bahas poin keempat, insya Allah. Jadi saya review kembali. Untuk poin pertama adalah jelas sebagai pengusaha muslim kita harus mendahulukan atau mengedepankan atau mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Jangan sampai hal-hal apa yang kita lakukan di dunia ini, baik itu bisnis, ada pelanggaran syariat dalamnya. Yang pertama, akad harus sesuai dengan atau harus sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, kondisi keuangan perusahaan yang sehat. Yang ketiga, kemungkinan pengembangan dan perbaikan yang bisa dilakukan di perusahaan tersebut. Dan yang keempat hari ini adalah komposisi tim pengelola pada perusahaan. Yang kelima, insya Allah semoga Allah mudahkan untuk kita membahas sedikit di video yang saya buat di Ziyadah Channel adalah partner bisnis yang dipilih oleh perusahaan. Yang keenam, standarisasi dan sistem yang telah dimiliki dan diterapkan di perusahaan tersebut atau akan diterapkan di perusahaan tersebut jika perusahaan baru, ya. Kemudian perencanaan atau exit plan, ya, setelah syirkah berakhir dalam kondisi apapun. Baik, untuk membahas tim ini sangat menarik, ya, karena pada saat berbicara bisnis, ya, mau nggak mau kita juga berbicara personal atau berbicara orang atau berbicara tim pada khususnya jika kita mengerjakan bisnis itu tidak sendirian, baik secara eksternal maupun tim secara internal. Jadi meskipun mengerjakan bisnis itu sendirian, sebenarnya kita punya tim secara eksternal. Seperti contoh, ya, supplier, gitu kan, atau distributor kita, gitu kan, reseller kita, itu sebenarnya bagian dari tim. Ya, bagian dari tim pada saat kita tidak memiliki tim internal. Maka pada saat bicara bisnis, ya mau nggak mau kita bicara orang atau bicara tim. Ya. Baik ini perusahaan pemilik tunggal, ya, apalagi untuk disyirkahkan, gitu kan. Karena untuk disyirkahkan pasti ada hubungan dengan orang lain, sehingga yang saya maksud perlu diperhatikan atau harus diperhatikan ini tujuannya adalah untuk mengurangi risiko, ya, mengurangi risiko atas izin Allah, ya. Untuk menghapus risiko tidak mungkin, ya, karena kaidahnya Rasulullah SAW mengatakan tidak berhak seseorang mendapat keuntungan pada saat
tidak menanggung risiko. Maka sejalan dengan teori ekonomi yang kontemporer, Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa risiko ini seiring dengan adanya keuntungan. Sehingga pada teori ekonomi, semakin tinggi risiko, semakin besar keuntungan. Gitu ya. Maka hal ini harus perlu diperhatikan. Kemudian jika perusahaan baru, kan belum ada timnya ya, sehingga yang perlu diperhatikan adalah kembali pada perencanaan. Jika ini dikerjakan sendiri, apakah ada kemungkinan nanti mempekerjakan tim internal pada saat pengembangannya nanti? Itu perlu dipertanyakan atau dibicarakan atau dicek atau diperhatikan, sehingga timnya nanti siapa saja jika memang akan diperlukan tim yang membantu pengelola atau mudharib, jika akadnya mudharabah, di timnya apa saja atau siapa saja maksud saya, dan mempunyai skill yang bagaimana dan pengetahuan yang seperti apa gitu, dengan pekerjaan yang apa yang dialihkan pada tim tersebut. Karena secara prinsipnya semua pekerjaan itu sebenarnya tanggung jawab business owner ya. Jadi tim ini hanya memindahkan bukan memindahkan tanggung jawabnya, tetapi memindahkan pekerjaannya. Jadi business owner atau pihak yang bersedekah, apalagi dia mudharabah akadnya ya, sehingga mudharib punya tanggung jawab untuk mengembangkan modal yang diberikan kepada beliau untuk bisa bermanfaat atau menghasilkan keuntungan yang optimal dengan resource yang ada. Maka salah satu caranya untuk menghasilkan keuntungan yang optimal ya dengan merekrut internal gitu kan. Maka ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian jika timnya sudah ada karena perusahaan ini sudah berjalan sehingga baru membuka peluang syirkah di tengah-tengah perjalanan perusahaan ini, maka selalu saya sampaikan untuk menganalisanya, untuk mengetahui potensi dari perusahaan tersebut lebih mudah ya, karena yang akan dinilai atau di assessment atau dilihat sudah ada gitu. Jadi kembali pada kita pertanyakan timnya ada siapa aja gitu kan. Jika perusahaan ini sudah jalan, tetap kita pertanyakan atau kita bicarakan timnya ada siapa saja. Nah, kemudian kerjaannya apa aja gitu. Nah, bisa juga lebih mudahnya itu melihat struktur organisasi, seperti dibutuhkan leader-leader yang kompeten, karena secara sunatullah menurut saya ya, leader inilah yang berperan ya atas izin Allah untuk bisa mengembangkan perusahaan. Sehingga yang perlu pertama diperhatikan adalah leadernya, memimpin di situ, mulai dari tingkat tertinggi top management, kemudian di middle management dan floor management. Dan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan juga skill dan knowledge mereka. Dan satu lagi yang penting menurut saya adalah behavior. Kebiasaan mereka bagaimana gitu, pada saat bekerja di perusahaan tersebut. Ini butuh melihat langsung, sehingga mungkin pada saat akan bersirka, pihak yang bersirka ini atau investor ya, dan pihak pemilik perusahaan juga harus memperhatikan behavior tim mereka atau terutama leadernya. Hingga pada saat investor mau menginvestkan modalnya atau bersirka dengan perusahaan yang sudah jalan ini, harusnya pada saat mensurvei perusahaannya agak lama gitu. Kita bahkan biarkanlah leader-leader itu bekerja, kita lihat behaviornya. Contohnya banyak sekali skillnya bagus ya, kemudian knowledge-nya bagus, sudah mengikuti banyak training, bahkan pendidikan formalnya tinggi, tetapi kebiasaannya kurang bagus. Misalkan suka telat datangnya, kurang pagi gitu kan, padahal stafnya lebih datang duluan. Ini pernah saya melihat hal seperti itu. Maka
meskipun skillnya bagus, knowledge-nya bagus, tapi behavior-nya kurang bagus, menurut saya yang ini sebagai wasilah ya untuk mengembangkan perusahaan, menurut saya itu kurang bagus, sehingga perlunya ada penanganan dari pihak perusahaan, sehingga perlu dipertanyakan, dibicarakan bagaimana cara merubah dari bad behavior tadi yang datang selalu terlambat gitu kan, keduluan staffnya gitu kan, ya harus dibicarakan bagaimana supaya ada perubahan behavior tadi, supaya risiko atau perusahaan mudah berkembang atas izin Allah. Kemudian yang perlu dicek lagi pada saat perusahaan sudah jalan, kita harus perlu perhatikan dan membicarakan atau menanyakan apakah terutama para leadernya visinya sudah sama dengan visi owner atau visi perusahaan. Jadi sebelumnya seharusnya juga pada saat kita sebelum kerjasama, kita mengecek visi perusahaan tersebut ya, atau visi ownernya pada saat perusahaan itu sudah jalan. Begitu pula leadernya atau timnya secara garis besar, secara umum maksud saya, itu juga harus dicek visinya. Maka harus tanyakan apakah sama. Kemudian setelah kita cek sama, ya karena mudah saja bisa jadi beliau sudah hafal gitu kan, karena sudah lama bekerja situ, tapi kita cek juga keyakinannya gitu. Kadang ada yang mengatakan oh iya saya sama visi saya dengan perusahaan ini, tapi pada saat kita tanyakan apa kamu yakin ini bisa capai atas izin Allah, dari mimiknya bahkan jawabannya mengatakan ragu. Ini juga harus dibicarakan bagaimana visi ini yang sudah kita sepakati di dalam perusahaan bisa sama, terutama untuk para leadernya, dan diyakini untuk bisa dicapai. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini mengenai tim yang mengelola dalam perusahaan tersebut. Harus kita pertanyakan, harus kita perhatikan, harus kita bicarakan, baik itu untuk perusahaan yang akan didirikan atau masih baru, ataupun jelas pada perusahaan yang sudah jalan. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat para pengusaha muslim, baik ada niatan untuk bersyirkah atau tidak, karena tim ini sebenarnya juga diperlukan untuk mengembangkan perusahaan, sebagai wasilah mengembangkan perusahaan di perusahaan yang meskipun tidak ada rencana untuk bersyirkah juga perlu. Jika video ini bermanfaat, bisa di like dan di subscribe channel kami, Ziyadah Channel, dan terima kasih atas supportnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.